Dia duduk di balik meja kayu mahal. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk permukaan emas, jam tangan yang harganya lebih mahal dari gaji tahunan pekerja kantoran. Di balik senyumnya yang ramah di depan publik, ada rahasia yang tak ingin dia bagi. Rahasia yang sudah dia jalani berulang kali. Korupsi. Kenapa dia tidak berhenti? Kenapa orang seperti dia selalu kembali ke lubang yang sama? Bukankah dia sudah kaya, sudah dihormati, sudah punya segalanya? Tapi disitulah letak rahasianya. Bagi mereka, korupsi bukan hanya tentang uang. Ini tentang kekuatan, tentang rasa tak tersentuh, tentang candu yang lebih berbahaya dari narkoba. Ketika dia pertama kali mencuri, mungkin tangannya gemetar, hatinya berdebar kencang, rasa bersalah menyergapnya. Tapi kemudian, tidak ada yang menangkapnya. Lalu dia mencoba lagi. Kali ini lebih besar, dan lebih besar lagi. Hingga akhirnya, otaknya mulai terbiasa. Ketika seseorang menikmati uang hasil korupsi, otak mereka melepaskan dopamin, hormon kesenangan yang sama seperti saat seseorang menggunakan narkoba. Awalnya, sedikit sudah cukup, tapi seiring waktu, dosisnya harus bertambah. Korupsi menjadi candu. Dia tidak sendirian. Di sekelilingnya, orang-orang seperti dia juga melakukannya. Dari pegawai kecil hingga kursi-kursi tertinggi. Saat seorang koruptor berada di lingkungan yang penuh dengan koruptor lain, sesuatu yang jahat pun mulai terasa. Wajar. Ini sudah tradisi. Kalau kamu nggak ikut, kamu yang bodoh. Maka dia semakin tenggelam. Bukan hanya karena dia ingin, tapi karena sistem menekannya. Kalau dia berhenti, dia bisa dihancurkan oleh mereka yang lebih besar darinya. Mundur berarti mati. Maka dia terus maju. Suatu hari, dia tertangkap. Tapi lihatlah, dia tidak panik, dia tidak ketakutan, dia tersenyum. Kenapa? Karena dia tahu, hukuman bagi orang sepertinya tidak lebih dari sebuah liburan sementara. Masuk penjara, tapi di sel VIP dengan fasilitas mewah. Setelah bebas, dia tetap kaya raya. Kalau aku keluar nanti, aku bisa mulai lagi. Kenapa harus jerak? Lambat laun, dia mulai percaya bahwa dia lebih besar dari hukum, bahwa dia terlalu kuat untuk disentuh. Mereka tidak bisa menjatuhkanku. Aku punya teman di tempat yang tepat. Begitulah korupsi bekerja. Seseorang mencobanya sekali, merasa aman, mencobanya lagi, dan semakin dalam, hingga akhirnya korupsi bukan lagi sekadar tindakan, tapi menjadi bagian dari siapa dirinya. Sementara itu, di luar sana, ada yang menangis lapar, ada yang kehilangan rumah, ada yang sekarat tanpa bisa membayar pengobatan. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak berusaha, tapi karena seseorang di tempat tinggi telah mengambil hak mereka. Sampai kapan? Pertanyaannya bukan lagi kenapa koruptor terus mengulangi perbuatannya, tapi sampai kapan kita membiarkan mereka melakukannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita psikologi yang menggugah pikiran.